Suku tertua di Indonesia penjaga rahasia dari zaman yang hilang. Bayangkan, sebelum dunia mengenal kata Indonesia, sebelum kota-kota berdiri megah, sebelum bendera merah putih berkibar di langit Nusantara, di tanah yang luas, di antara gunung, sungai, dan lautan yang belum bernama, telah hidup manusia-manusia pertama, para penjaga bumi. Mereka adalah suku-suku tertua di Indonesia. Suku-suku yang telah ada jauh sebelum sejarah ditulis. Suku yang hidup dalam harmoni dengan alam dan menjaga api peradaban yang nyaris padam oleh waktu. Bab 1. Suku Baduy, penolak dunia modern. Di pedalaman Banten, di antara lembah dan bukit yang diselimuti kabut pagi, terdapat sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang menolak arus zaman. Itulah suku Baduy atau suku Kanekes. Manusia yang hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa teknologi. Mereka berjalan tanpa alas kaki, mengenakan kain putih polos, dan tetap memegang teguh ajaran leluhur yang disebut Pikukuh Karuhun. Bagi mereka, modernitas bukanlah kemajuan, tapi ujian. Suku Baduy percaya, ketika manusia terlalu serakah pada alam, maka bencana akan datang. Mereka hidup sederhana tapi damai. Mereka tidak butuh lampu cahaya karena cahaya sejati ada di dalam hati mereka. Dan di tengah hutan yang sunyi, mereka terus menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi sebagaimana yang diajarkan leluhur sejak ribuan tahun lalu. Bab 2. Suku Dani, para penjaga lembah surga di Papua. Kita terbang jauh ke timur, ke lembah yang diselimuti kabut abadi. Lembah Baliem, rumah bagi suku Dani, salah satu suku tertua di bumi Papua. Mereka hidup di dunia yang nyaris terpisah dari waktu. Gunung menjulang, sungai mengalir, dan kabut putih menutupi lembah setiap pagi. Seperti tirai yang menjaga rahasia masa lalu. Bagi suku Dani, perang adalah ritual, bukan kebencian. Mereka berperang untuk kehormatan, untuk keseimbangan, dan untuk menghormati leluhur. Namun, di balik tubuh kuat dan wajah yang keras, mereka menyimpan hati yang lembut. Karena di balik setiap perang, ada upacara perdamaian yang sakral. Di sanalah mereka menari, bernyanyi, dan memanggil roh nenek moyang agar tanah mereka tetap subur dan damai. Suku Dani mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah dari senjata, tapi dari keberanian menjaga tanah air dan warisan leluhur. Bab 3. Suku Mentawai, penari dari zaman batu. Jauh di tengah samudra, di lepas pantai Sumatera Barat, tersembunyi pulau-pulau yang dipenuhi hutan tropis. Tempat tinggal suku Mentawai. Suku yang diyakini telah hidup sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tubuh mereka penuh tato, bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai bahasa roh. Setiap guratan tato itu adalah kisah tentang kehidupan, kekuatan, dan hubungan suci dengan alam. Mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki simagre, atau roh kehidupan. Pohon, batu, air, bahkan angin. Semuanya hidup, semuanya memiliki jiwa. Dalam setiap upacara punen, para tetua menari di bawah cahaya api, memanggil roh nenek moyang, meminta berkah untuk hutan, laut, dan kehidupan. Namun kini, hutan mereka mulai menipis. Generasi muda mulai pergi meninggalkan adat. Tapi selama masih ada satu orang Mentawai yang menari, selama tato masih digores di kulit mereka, jiwa leluhur itu akan tetap hidup. Bab 4. Suku Dayak, penjaga hutan Kalimantan. Di tengah jantung Kalimantan, tempat hutan hujan tropis membentang tanpa batas, hidup suku besar yang menjaga jantung bumi, suku Dayak. Mereka dikenal sebagai pelindung hutan dan pemahat kayu yang sakti. Rumah mereka berbentuk panjang, rumah batang, lambang persatuan seluruh keluarga. Bagi suku Dayak, hutan adalah ibu,
Setiap pohon yang tumbang harus digantikan. Setiap hewan yang diburu harus dihormati ruhnya. Mereka menari dalam upacara gawai Dayak, mengucap terima kasih kepada bumi yang memberi kehidupan. Tradisi mereka mengajarkan nilai keadilan, musyawarah, dan rasa hormat terhadap alam. Mereka adalah penjaga yang tidak hanya melindungi hutan, tapi juga melindungi jiwa Nusantara. Penutup. Warisan dari zaman yang tak pernah hilang. 4 suku, 4 dunia yang berbeda, namun memiliki satu jiwa yang sama, kesetiaan pada tanah air leluhur. Suku Baduy dengan kesederhanaannya, suku Dani dengan keberaniannya, suku Mentawai dengan tarian spiritualnya, dan suku Dayak dengan kehormatannya. Mereka bukan sekedar penduduk pedalaman, mereka adalah penjaga keseimbangan alam semesta. Di tengah dunia yang semakin bising dan serakah, mereka berdiri teguh. Seakan berbisik kepada kita semua, jangan lupakan asalmu, karena tanpa akar, pohon pun akan tumbang. Selama sungai masih mengalir, selama pohon masih tumbuh di tanah ini, dan selama manusia masih menghormati leluhurnya, Indonesia tidak akan pernah kehilangan jiwanya. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Kira-kira misteri atau kisah apa lagi yang harus saya bahas selanjutnya? Tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita pilihan kamu yang akan saya ungkap di video berikutnya. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan. Bye-bye.